Untuk menjaga kelestarian dan supaya anak-anak ini generasi mendatang supaya masih dapat melihat bunga rafflesia, karena bunga rafflesia ini langka dan prosesnya lama dan pembiakannya sangat susah. Memang beliau merupakan orang pertama berhasil melakukan budidaya rafflesia di luar habitatnya. Kita sebenarnya memiliki potensi yang lebih banyak daripada Provinsi Bengkulu yang dianggap sebagai home of rafflesia. Menjelajahi hutan di kawasan Cagar Alam Batang Palupuh menjadi aktivitas yang dilakukan Joni Hartono, 50 tahun, warga Batang Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat sejak puluhan tahun lalu. Joni tidak hanya tahu seluk-beluk hutan Palupuh dan lokasi tumbuhnya bunga rafflesia, namun juga punya pengetahuan serta perhatian besar kepada bunga langka tersebut. Itulah modalnya untuk bisa bertahan sejak 1989 sebagai pemandu wisatawan dan peneliti yang datang ke kawasan hutan hujan tropis itu. Perhatian Joni kepada rafflesia tumbuh setelah sering menemani para peneliti rafflesia dari luar dan dalam negeri ke hutan di kampung halamannya ini. Yang bagusnya mekar ya satu hari sampai 3 hari 4 hari biasanya. Tapi sekarang kan karena musim panas jadi bunga agak kekeringan. Kalau sekarang ini yang mekar cuma satu, tapi kalau yang mau mekar knopnya banyak. Sini kan banyak lokasinya, banyak bukan cagar alam aja, di luar cagar alam juga banyak lokasinya. Ia akhirnya tahu bunga raksasa yang terkenal setelah ditemukan dalam ekspedisi Sir Stanford Raffles dan Dr. Joseph Arnold pada tahun 1818 adalah tumbuhan langka sekaligus jenis bunga terbesar di dunia yang menjadi daya tarik internasional. Untuk menjaga kelestarian dan supaya anak-anak ini generasi mendatang supaya masih dapat melihat bunga rafflesia, karena bunga rafflesia ini langka dan prosesnya lama dan pembiakannya sangat susah dan membutuhkan waktu yang lama. Cagar Alam Batang Palupuh sendiri merupakan satu dari 6 cagar alam yang ada di Sumatera Barat. Menurut Ade Putra, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Resort Maninjau yang membawahi Cagar Alam Batang Palupuh, di sana tidak hanya terdapat bunga rafflesia dan kerabatnya, namun juga berbagai flora dan fauna lain yang juga unik dan langka. Cagar alam ini sudah ada sejak 1930 sebagai upaya pemerintah kolonial Belanda untuk perlindungan bunga rafflesia yang banyak tumbuh di hutan hujan tropis itu. Pada tahun 1930 melalui Stabblad Gubernur Belanda nomor 4 pada waktu itu, maka kawasan seluas 3,4 hektar ini ditetapkan sebagai kawasan perlindungan khusus bagi tumbuhan langka bunga rafflesia ini. Kemudian dengan merdekanya Indonesia pada tahun 1945, maka secara berturut-turut pemerintah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan suaka alam sampai dengan akhirnya pada tahun 2016 ini kawasan sebagai kawasan cagar alam. Memang kawasan ini unik sedemikian rupa dengan ekosistem alamnya yang ada. Jadi selain bunga rafflesia, di situ juga kita dapat menemukan bunga yang satu suku tapi beda famili dari rafflesia ini, itu jenis Rhizanthus. Setidaknya ada 2 jenis bunga Rhizanthus ditemukan di situ, jenis spesies Rhizanthus louisii dan Rhizanthus infanticidea. Nah, ini juga termasuk bunga kelompok jenis yang langka dan unik yang ada di Indonesia. Selain itu juga berbagai jenis bunga dari bunga bangkai.
Tidak hanya menjaga, kecintaannya pada bunga Rafflesia membuat Joni Hartono berinisiatif untuk menangkarkan bunga langka itu secara swadaya. Upaya penangkaran sudah dilakukannya selama 9 tahun, memanfaatkan pekarangan rumah orang tuanya, dan tidak hanya Rafflesia, di pekarangan seluas 6x12 meter ini juga terdapat puluhan Amorphophallus atau bunga bangkai. Ini banyak juga Amorphophallus titanum, Giga, Spraini, Amorphophallus Spraini juga ada sini. Itu jenis bunga bangkai semua? Ya, bunga bangkai. Kalau yang ini apa nih Pak? Ya titanum nih semua. Titanum. Titanum yang banyak. Kalau Amorphophallus dari daun, dari biji, dari umbi bisa hidup. Kalau Rafflesia dari akar yang pertama, dari akarnya susah. Dia karena Rafflesia itu parasit kan. Kalau ini jenis talas-talasan, gampang hidupnya. Kesabaran Joni akhirnya berbuah. Pada 2009, Rafflesia arnoldi yang cantik akhirnya mekar di luar habitatnya untuk pertama kali. Pertama-tama saya melakukan pembibitan bunga Rafflesia itu sejak saya sering mengikuti penelitian tentang bunga Rafflesia sama foreign atau lokal. Dan setelah itu ya saya tertarik dengan bunga Rafflesia dan saya melakukan pembibitan. Keberhasilan Joni Hartono menangkarkan bunga Rafflesia di luar habitat ternyata sebuah prestasi dan kabar baik untuk konservasi Rafflesia. Kepala BKSDA Resort Panhijau menyebut, Joni Hartono tercatat sebagai orang pertama yang berhasil melakukan hal tersebut di Indonesia. Di mana Rafflesia ini sebelumnya dianggap tidak dapat ditangkarkan atau dibudidayakan di luar habitatnya, ternyata oleh Bapak Joni Hartono sejak tahun 2000 berhasil dimekarkan pada tahun 2009. Sampai dengan waktu itu, sampai dengan saat ini setidaknya sudah 15 kali bunga Rafflesia ini mekar di luar habitatnya. Ini tentu sesuatu hal yang luar biasa. Menurut catatan yang ada, dokumen yang ada, memang beliau merupakan orang pertama berhasil melakukan budidaya Rafflesia di luar habitatnya. Setelah itu disusul oleh LIPI dan terakhir kemarin kalau tidak salah juga ada salah satu orang warga di Lampung, Kanan kalau tidak salah juga berhasil membudidayakan Rafflesia di luar habitatnya. Jadi beliau menurut kami adalah orang pertama berhasil. Ini adalah bonggol bunga Rafflesia arnoldi yang dipelihara oleh Joni Hartono. Ada 20 bonggol beragam ukuran. Bonggol berdiameter 30 cm ini sudah berumur sebulan, diperkirakan akan mekar dalam 30 hari. Bonggol atau bakal bunga Rafflesia tumbuh pada akar tetrastigma di pekarangan yang rimbun itu. Tetrastigma dibawa dari hutan yang berfungsi sebagai inang tumbuhan parasit. Tetrastigma ini pun sudah banyak yang disebar Joni di dalam hutan. Menurut Joni, setelah 6 tahun dan akar tetrastigma tumbuh besar, biji Rafflesia yang didapat di hutan ditempelkan ke sana. Penempelan dilakukan hingga 10 kali agar akar tetrastigma terinfeksi dan bisa ditumbuhi bonggol. Menurutnya, jika di hutan atau di dalam habitat, proses yang dilakukannya secara manual ini dilakukan oleh tupai dan semut. Kalau pembibitan tetrastigma atau akar bunga Rafflesia itu pertama-tama kita ambil cuma akar, sedikit akar, dan kita tanam di polybag atau di mana dulu. Ya kita tunggu. Tapi untuk mendapatkan bunga Rafflesia itu sangat lama karena kalau akarnya sudah besar atau 6 tahun, 8 tahun, 7 tahun, nanti kita jumpa bijinya kita taruh di akar bunga Rafflesia itu. Membutuhkan waktu yang lama. Kalau di alam kan itu penyerbukan atau penyebaran biji Rafflesia itu kan dibantu sama binatang seperti tupai atau semut yang membawa penyerbukannya. Ya kalau tempat saya, ya saya bantu sama tangan saya. Meski tumbuh di luar habitatnya, Rafflesia hasil penangkaran Joni Hartono tidak berbeda dengan yang tumbuh di dalam hutan, kecuali ukurannya yang lebih kecil.
Menurutnya, itu terjadi karena kurangnya nutrisi dan air yang lebih terpenuhi jika tumbuh di dalam habitat. Setelah berhasil menangkarkan bunga Rafflesia, Joni Hartono berkeinginan merintis hadirnya Taman Konservasi Rafflesia, berupa kawasan Rafflesia hasil penangkaran yang hidup di dalam habitat atau di hutan batang palupuh. Upayanya sudah dimulai dengan memindahkan akar tetrastigma hasil penangkaran di rumah orang tuanya ke lahan seluas 1 hektar milik kerabatnya di perbukitan Batang Palupuh. Sekarang ini masih baru pembukaan lahan dan masih baru penanaman akar-akar di hutan itu. 25 atau 30 akar lah. Sekarang saya masih mau memperluas itu apanya. Kalau dapat satu bukit itu dan dapat memasukkan air buat irigasinya nanti. Aktivitas Joni Hartono melakukan penangkaran bunga Rafflesia ternyata telah dipantau oleh BKSDA. Menurut Ade Putra, Joni bisa menjadi mitra kerja untuk penelitian dan pengembangan bunga Rafflesia. Ia juga mendukung rencana Joni membuat kawasan penangkaran Rafflesia di Batang Palupuh atau di kawasan konservasi esensial. Ini tentunya satu upaya yang positif, bagus. Apalagi kebijakan sekarang adalah Kementerian itu, pemerintah itu bagaimana menciptakan daerah-daerah konservasi baru yang dikelola oleh masyarakat. Jadi sifatnya pemerintah hanyalah sebagai pembina, tapi kawasan atau lahannya dimiliki oleh masyarakat. Nah, terkait rencana Pak Joni Hartono itu dapat dimungkinkan apabila memang daerah tersebut parameter kriteria habitatnya itu mendukung, dapat sesuai dengan kondisi bagaimana Rafflesia tumbuh. Nah, kebijakan dari pemerintah terhadap kondisi seperti itu adalah menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan ekosistem esensial. Artinya kawasan konservasi atau kawasan daerah yang memiliki konservasi tinggi yang berada di luar kawasan. Jadi dapat saja apa yang dilakukan Pak Joni Hartono itu disinkronkan dengan program-program BKSDA. Kesuksesan penangkaran bunga Rafflesia dan rencana pembuatan kawasan konservasi bunga Rafflesia akan menjadi penambah kekayaan bunga langka itu di Sumatera Barat. Menurut Ade Putra, kekayaan populasi Rafflesia Sumbar sebenarnya lebih besar dari Provinsi Bengkulu yang selama ini dikenal sebagai rumah bunga Rafflesia. Untuk sebaran populasi Rafflesia sendiri ya, selain kita berbicara di Agam tentunya di Sumatera Barat, kami sebenarnya pada tahun 2020 sudah melalui Kepala Balai pada saat itu sudah menyampaikan bahwa kita sebenarnya memiliki potensi yang lebih banyak daripada di Provinsi Bengkulu yang dianggap sebagai home of Rafflesia atau rumahnya Rafflesia. Dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, itu hanya 5 kabupaten atau kota yang tidak ditemukan potensi bunga Rafflesia. Selebihnya ditemukan. Kita bandingkan dengan Provinsi Bengkulu yang titik sebarannya cuma ada 6. Catatan kami 2020 setidaknya ada 36 titik sebaran populasi Rafflesia di Sumatera Barat. Terbanyak adalah di Kabupaten Agam, yaitu 16 titik. Dari jumlah jenis, dari 31 jenis yang ada, Sumbar juga memiliki 4 spesies jenis yang ada. Yaitu ada 4, yaitu bunga Rafflesia jenis Arnoldi, kemudian jenis Prisce, kemudian jenis Gadutensis, dan jenis Tuan Mudae yang sempat mekar pada tahun bulan Januari 2021 di Cagar Alam Meninjau. Keberadaan bunga Rafflesia menjadi nilai keanekaragaman hayati sehingga perlu dijaga kelestariannya maupun habitatnya. Apalagi di beberapa wilayah, keberadaannya kerap dikaitkan dengan harimau Sumatera yang langka dan dilindungi. Dengan terjaganya bunga Rafflesia, ekosistem lingkungan bisa ikut terjaga, serta bisa menjadi komoditi pariwisata yang juga bermanfaat untuk masyarakat.